Ya, selamat datang teman-teman di video modul atau video tutorial kelas mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi dengan saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Kita masuk ke pertemuan ke-7. Di sini akan kita bahas jaringan kerja atau network diagram ya. Ini salah satu diagram atau salah satu bagan ya yang digunakan untuk menghitung beban kerja sebenarnya dalam manajemen proyek sistem informasi terutama. Jadi apakah itu jaringan kerja atau network diagram, kita akan bahas di pertemuan ke-7 ini ya. Kita mulai. Mungkin dari pertama adalah pengertian jaringan kerja dulu ya. Jadi jaringan kerja adalah suatu alat yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengawasi kemajuan suatu proyek. Itu ya, jadi ini bisa dibilang tools ya untuk menjadwalkan sebenarnya. Lalu jaringan dikembangkan dari informasi yang diperoleh dari WBS dan gambar diagram alir dari rencana proyek atau diagram alir itu flowchart ya. Jadi sebenarnya kita bisa buat flowchart-nya dulu atau WBS-nya dulu, baru kita masuk ke jaringan kerja sebenarnya. Tapi kalau jaringan kerjanya dulu pun tidak masalah. Asalkan ada alur proses atau step by step-nya yang cukup jelas agar bisa membuat jaringan kerja ini. Atau paling nggak scoop-nya dulu. Atau detail dari scoop. Ya. Lalu yang ketiga, jaringan menggambarkan beberapa hal nih ya. Yang pertama adalah kegiatan-kegiatan proyek yang harus dilaksanakan. Bisa dibilang scoop juga. Urutan kegiatan yang logis. Bisa dibilang ini terlihat dari flowchart-nya ya. Terus ketergantungan antar kegiatan. Nah ini nanti akan kita bahas juga. Dan juga waktu kegiatan melalui lintas kritis. Jadi ada 4 poin ini nih yang penting dari jaringan kerja tuh ya. Nama kegiatannya apa, urutan kegiatannya, ketergantungan antar kegiatan, juga waktu kegiatan. Nanti akan kita contohkan juga ya di slide selanjutnya nih. Lalu pengertian yang terakhir adalah jaringan mudah dimengerti setiap individu karena jaringan berisi tampilan grafis dari aliran dan urutan tiap kerjaan. Karena berbentuknya grafis ya atau bagan, jadi memang lebih mudah dipahami daripada hanya teks biasa. Seperti itu ya. Jadi yang perlu diingat sih 4 hal ini ya, kegiatan, ada urutan kegiatan, ketergantungan kegiatan, dan waktu kegiatan. Ini 4 hal yang menggambarkan jaringan kerja atau network diagram. Kita lanjut ya. Nah, di analisa jaringan kerja. Jadi, analisa jaringan kerja proyek atau proyek network analysis adalah suatu sistem kontrol proyek berisi kegiatan tunggal, kegiatan gabungan, kegiatan paralel, dan lintasan kritis. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Lalu terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk membangun jaringan kerja, yaitu kegiatan atau activity, kegiatan memusat atau merge activity, yang ketiga ada kegiatan paralel atau parallel activity, keempat itu alur atau path, 5 itu alur kritis atau critical path, keenam itu kejadian atau event, yang ketujuh adalah kegiatan memencar atau burst activity. Ini istilah-istilah aja ya yang bakal kita bakal kita dengar kalau kita belajar tentang network diagram atau juga network analisis ini ya. Kita coba lanjut dulu. Nah, ini kita akan bahas satu-satu nih. Apa dari istilah-istilah tadi ya. Kalau kegiatan itu adalah atau activity itu adalah suatu kegiatan merupakan elemen proyek yang membutuhkan waktu atau duration
dan juga membutuhkan sumber tenaga, equipment, biaya, dan sebagainya. Itulah kegiatan ya, intinya mah sesuatu yang dikerjakan lah, seperti itu. Sedangkan kegiatan memusat atau merge activity itu beberapa kegiatan yang berbeda, lalu dilanjutkan dengan kegiatan yang sama sehingga disebut kegiatan memusat. Lebih dari satu kaitan aliran file. Jadi ada beberapa kegiatan yang bisa dibarengkan gitu ya, bisa dikerjakan bersamaan. Lalu kalau kegiatan paralel ada kegiatan yang dilakukan pada waktu yang bersamaan tapi berbeda-beda gitu ya. Kita tahu lah paralel, jadi satu di atas, satu di tengah, satu di bawah itu berjalan beriringan dengan waktu yang bersamaan tapi kegiatannya itu berbeda-beda. Lalu ada path atau alur, ini merupakan suatu urutan koneksi kegiatan yang terkait. Seperti itu. Kita lanjut ya untuk istilah selanjutnya. Untuk alur krisis itu adalah alur terpanjang pada aliran terdapat pada jaringan. Jika suatu kegiatan yang tertunda delay pada alur, maka proyek juga akan tertunda pada waktu yang sama. Nah, ini disebut critical path atau jalur kritis ya. Nanti kita juga bisa hitung nih tentang waktunya. Ketika dalam suatu proyek ada waktu tertentu, kita bisa milih mau pakai metode A atau metode B supaya si waktunya itu lebih efektif dan efisien. Itu nanti akan kita bahas di critical path ya. Selanjutnya, kegiatan atau event adalah berupa suatu titik dan digunakan ketika sebuah kegiatan dimulai atau selesai. Jadi tidak membutuhkan waktu. Itu event. Sedangkan kegiatan mencar atau burst activity adalah kegiatan ini memiliki lebih dari satu kegiatan yang secara bersamaan mengikutinya. Lebih dari satu panah yang terkait mengikutinya. Nanti kita akan contoh satu-satu ya, bagaimana istilah-istilah tadi. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini ada tujuan kita melakukan analisa jaringan kerja. Jadi, analisa jaringan kerja itu berguna dalam mengkoordinir semua unsur proyek ke dalam suatu rencana utama atau master plan ya, dengan menerapkan suatu metode kerja untuk melengkapi proyek sehingga diperoleh. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin diperoleh ya dari analisa jaringan kerja ini, yaitu waktu terbaik untuk pelaksanaan kegiatan, best time ya, pengurangan atau penekanan ongkos biaya atau least cost, ada pengurangan risiko atau least risk, ada mempelajari alternatif yang dapat di dalam atau di luar proyek. Yang selanjutnya adalah untuk mengembangkan jadwal yang optimum, lalu penggunaan resource secara efektif dan efisien. Yang ketujuh, alat komunikasi antar pimpinan. Yang kedelapan, pengawasan pembangunan. Dan yang terakhir adalah memudahkan perbaikan dalam penyimpangan yang terjadi. Itu tujuan kita melakukan analisa jaringan kerja. Tapi sampai saat ini kita masih nggak begitu paham ya bentuknya jaringan kerja itu seperti apa ya. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, ini masih teknik-teknik dulu ya. Jadi ada teknik-teknik analisis jaringan kerja itu adalah yang pertama adalah teknik mengurai dan menentukan hubungan berbagai kegiatan dan penaksiran waktu dalam rencana proyek. Juga untuk perencanaan pengendalian proyek dikenal berbagai teknik jaringan tertentu, diantaranya PERT dan CPM. Nah, kita dapat dua istilah baru nih, ada PERT, ada CPM. Nanti juga kita akan bahas nih bagaimana PERT dan CPM itu. Selanjutnya, nah ini yang PERT ya. PERT itu adalah Program Evaluation and Review Technique. Itu ya, PERT itu adalah Program Evaluation and Review Technique. Itu teknik PERT ini adalah suatu metode yang bertujuan untuk mengurangi adanya penundaan kegiatan, mengurangi gangguan, mengurangi konflik produksi proyek. Yang selanjutnya, teknik ini merupakan suatu metode untuk menentukan jadwal dan anggaran dari sumber-sumber, sehingga suatu pekerjaan tertentu dapat selesai tepat pada waktunya. Oke, selanjutnya teknik PERT adalah suatu metode yang berfungsi untuk menentukan jadwal dan anggaran dari sumber-sumber sehingga suatu pekerjaan yang sudah ditentukan lebih dahulu dapat diselesaikan tepat waktu.
Intinya sih dia lebih menekankan adalah menekan jadwal dan anggaran, waktu seminim-minimnya, juga anggaran dikeluarkan pun seminim-minimnya. Ini yang dilakukan oleh PERT. Sedangkan untuk CPM, yaitu Critical Path Method ya, ini merupakan suatu teknik perencanaan dalam analisa jaringan atau network berdasarkan logika ketergantungan antara aktivitas yang ada dalam proyek. Nah, metode ini sangat bermanfaat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengawasan atau pengendalian pembangunan suatu proyek. Banyak masalah yang dapat diatasi dengan menggunakan metode lintasan kritis, sehingga sistem ini merupakan metode yang paling banyak dipergunakan di antara semua sistem yang memakai prinsip pembentukan jaringan. Lalu, proses perencanaan pengawasan, pengendalian dengan sistem ini turut diperhitungkan dan dimasukkan konsep biaya yang lebih detail. Jadi bedanya yang tadi, yang PERT dengan CPM adalah kalau yang CPM itu lebih ke untuk mengawasi. Kita melakukan perencanaan dan pelaksanaan juga mengawasi. Beda dengan yang PERT itu lebih ke harus menekan waktu, gitu kan ya. Jadi dari awal waktu memang dipersingkat, tapi kalau ini lebih ke pengawasannya, perencanaan dan pengawasannya. Bedanya dengan itu ya. Dari PERT dan CPM ini. Ada perbedaannya jelas dari situ. Nah ini perbedaannya ya. CPM memasukkan konsep biaya dalam proses perencanaan dan pengendalian sebuah proyek. Jadi biaya itu adalah direncanakan terlebih dahulu. Sedangkan pada PERT, besarnya biaya berubah-ubah sesuai dengan lamanya waktu dari semua aktivitas yang terdapat pada satu proyek. Jadi pada PERT bisa berubah-ubah. Karena dia bisa jadi ingin menekan juga ya. Lalu di dalam menentukan perkiraan pelaksanaan setiap aktivitas, CPM waktu dianggap untuk lebih memiliki dasar yang lebih kuat. Jadi kalau CPM itu lebih ke perencanaannya. Jangan melaksanakan tanpa perencanaan. Tapi kalau PERT lebih ke ya udah kerjakan tapi waktunya diefisienkan. Mungkin itu perbedaan CPM dan PERT ya. Lalu ini juga nih ada pendekatan dalam analisa jaringan kerja. Ada dua pendekatan yang digunakannya. Yang pertama adalah activity on node, yaitu kegiatan pada node. Juga ada activity on a row, atau kegiatan pada panah. Kedua metode ini menggunakan dua bentuk blok panah dan node. Pada praktiknya metode AON, activity on node, lebih banyak didominasi untuk pelaksanaan proyek. Kadang-kadang metode ini disebut dengan metode diagram precedence. Intinya sih ini hanya untuk menamai aja ya, menamai si nama kegiatannya itu ada pada node atau lingkarannya atau pada panah. Tapi orang-orang lebih banyak menggunakannya pada lingkaran atau node-nya, bukan dari panahnya. Nanti kan kita lihat sih untuk simbol-simbolnya ya, bagaimana jaringan kerja itu. Nah ini nih. Jadi dari tadi kita membahas tentang teori dulu gitu ya, teori tentang diagram kerja ya, atau network diagram. Tapi bentuknya tuh seperti apa kita belum jelas ya. Tadi kita udah membahas tentang metodenya, ada istilah-istilah segala macam. Tapi masih belum jelas juga nih bagaimana simbol atau bagaimana implementasi gitu ya dari network diagram tuh. Nah ini ada beberapa nih simbol ya. Pertama ada anak panah atau arrow. Arrow ini menyatakan kegiatan activity. Lalu ada lingkaran itu atau node menyatakan sebuah kegiatan atau peristiwa atau event. Lalu ada anak panah terputus-putus menyatakan kegiatan semu atau dummy. Nah ini nih. Seperti ini sebenarnya adalah sebuah jaringan kerja itu. Sebenarnya intinya adalah sebuah node atau lingkaran seperti ini yang diberi nama label kegiatannya, lalu ada panah yang mengarah ke kegiatan selanjutnya. Jadi ini adalah hubungan seri ya. Kegiatan B dapat dimulai bila kegiatan A selesai dilaksanakan. Jadi ya klasik sih sebenarnya. Intinya sih di si network diagram itu adalah kegiatan A itu apa, kegiatan B itu apa, bisa jadi
si nama kegiatannya kita tulis di sini aja. Agar terlihat urutan kegiatannya tuh seperti apa gitu kan ya. Dari A ke B, B ke C, C ke D gitu kan ya. Atau mungkin ada yang paralel, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya mungkin ya. Juga antara dua kegiatan terdapat hubungan seri bila sebuah kegiatan tidak dapat dikerjakan kalau kegiatan lainnya belum selesai dikerjakan. Ini yang seri ya. Jadi si B ini tidak bisa bekerja kalau A-nya belum selesai. Makanya kita bentuk seri seperti ini. Kalau A dan B bisa dikerjakan secara paralel, nanti gambarnya tidak seperti ini ya. Nah, lanjut nih. Ini hubungan paralel nih. Jadi kegiatan A dan kegiatan B dapat dilaksanakan bersama-sama. Nah, ini. Jadi dari start A dan B bisa dikerjakan bersama-sama. Kalau yang tadi kan B harus menunggu A dulu gitu ya. Kegiatan B harus menunggu A. Jadi di sini hubungannya itu seri. Sedangkan yang hubungan paralel yang ini A dan B bisa dikerjakan sendiri-sendiri gitu kan ya. Seperti itu. Jadi jika sebuah kegiatan bisa dimulai atau diselesaikan tanpa perlu menunggu kegiatan lain selesai, nah ini memiliki peristiwa awal yang bersamanya, itu start-nya ini bersama. Bisa jadi memiliki satu peristiwa akhir yang bersama, nanti mungkin ini bertemu juga nih. Akhir selesai gitu ya, atau end, atau finish. Juga memiliki satu peristiwa akhir dan satu peristiwa awal yang bersama. Atau memiliki peristiwa awal yang berlainan dan peristiwa akhir yang berlainan. Bisa jadi berbagai macam kondisi. Yang jelas adalah A dan B ini bisa berjalan sendiri-sendiri. Itu yang tipe paralel ya. Ini tipe seri, yang ini tipe yang paralel. Jadi seperti itu. Kita lanjut. Nah, yang ketiga itu adalah bila kegiatan A dan B selesai, maka kegiatan C dapat dimulai. Kan ya? Nah, ini bertemu gitu ya. Jadi si kegiatan C ini adalah require atau membutuhkan kegiatan A dan B untuk selesai baru dia bisa dikerjakan. Simbolnya seperti ini, jadi bertemu gitu ya. Kalau ini mau mencar, kalau ini menyatu. Ya. Atau tadi istilahnya itu adalah, tadi ada istilahnya nih. Nah ini merge activity ya. Yang ini merge activity, ada juga burst activity. Kalau yang seri sih seri biasa, nah ini lebih ke burst activity. Dari start, dia memencar. Tapi kalau ini dari yang memencar, dia merge gitu kan menuju C. Dan menuju D-nya seri biasa. Jadi ada tiga jenis ya, tiga jenis hubungan dalam jaringan kerja. Oke. Nampaknya cukup segini dulu untuk pertemuan ke-7 ini ya. Intinya adalah kita mempelajari sebuah jaringan kerja. Tadi sudah banyak teori-teorinya. Tapi bagaimana penggambarannya seperti ini. Penggambarannya jadi dari start menuju end, dari start menuju end-nya proyek itu seperti apa. Ada kegiatan-kegiatan. Kegiatan-kegiatan itu disimbolkan dengan lingkaran. Seperti ini. Si lingkaran ini, dia setelah beres maka akan mengerjakan apapun. Bisa jadi kalau nanti kita gambarkan adalah A itu adalah misalkan analisis, B itu adalah desain, C itu adalah coding gitu kan ya. Misalkan analisis harus dilakukan dahulu, baru bisa melakukan desain, baru bisa melakukan coding. Atau juga bisa melakukan seperti ini, analisis dilakukan terlebih dahulu, lalu desain dan coding bisa paralel bersamaan. Tapi desain dan coding itu harus selesai dulu sebelum melaksanakan yang C. C itu anggaplah kita yang namanya testing. Lalu yang D itu adalah deploy. Deploy harus menunggu testing dulu beres, baru dia bisa melakukan deploy. Jadi analoginya seperti itulah. Jadi diagram kerja itu atau network diagram itu seperti itu. Jadi dia selalu menunggu atau bisa paralel atau dia bisa bertemu seperti itu. Cukup dipahami ya. Jadi simbolnya sih gampang, hanya bulat, gitu kan? Ada anak panah, ada bulat, ada atau lingkaran, atau yang garis terputus ini jarang sih. Jadi hanya dua sih. Dan ingat si penamaannya pun ada di dalam lingkarannya. Karena lihat ini nih, ada activity on node, ada activity on arrow.
Tapi biasanya adalah digunakannya activity on node. Jadi di dalam lingkarannya, bukan di dalam garisnya. Seperti itu ya. Jadi inilah yang akan kita pelajari mungkin di pertemuan selanjutnya. Kita akan masih melanjutkan tentang si jaringan kerja ini. Dan di pertemuan selanjutnya mungkin akan pembahasan lebih dalam mengenai waktu dari setiap activity atau kegiatan itu ya. Oke, dari saya mungkin cukup dulu untuk pertemuan 7 ini ya. Kita membahas jaringan kerja atau network diagram. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan yang lebih dalam. Oke, dengan saya Gelar Aditya Pratama. Terima kasih.